Dunia kembali diguncang oleh aksi kekerasan terhadap tokoh politik. Miguel Uribe, kandidat Presiden Kolombia tahun 2026, ditembak 3 kali saat tengah berpidato di hadapan publik. 2 peluru bersarang di kepalanya, dan saat ini ia tengah berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit. Siapa Miguel Uribe sebenarnya? Apa motif dibalik serangan mengerikan ini? Dan bagaimana reaksi dunia internasional? Semua akan kita bahas secara lengkap dalam video ini. Simak sampai habis. Sabtu 7 Juni 2025, Miguel Uribe sedang memberikan pidato kampanye di sebuah taman terbuka di Bogota, ibu kota Kolombia. Suasana awalnya berjalan lancar, hingga tiba-tiba suara tembakan terdengar dan kekacauan pun pecah. Seorang pria dari arah kerumunan mengeluarkan senjata api dan menembak Uribe sebanyak 3 kali. 2 peluru mengenai bagian kepala, para hadirin panik, berteriak dan berlarian menyelamatkan diri. Rekaman video kejadian tersebar luas di media sosial, menunjukkan Uribe jatuh tersungkur di atas panggung dengan darah mengalir deras. Polisi langsung menangkap pelaku di tempat kejadian, tapi identitas dan motifnya masih dalam penyelidikan intensif. Setelah insiden mengerikan itu, para medis segera membawa Uribe ke rumah sakit terdekat. Dokter memastikan bahwa ia terkena 3 peluru, 2 diantaranya mengenai kepala. Hingga video ini dibuat, kondisi Miguel Uribe dinyatakan kritis. Tim medis berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Belum ada pernyataan resmi dari pihak rumah sakit soal prognosis jangka panjang. Namun banyak yang khawatir bahwa jikapun ia selamat, kerusakan otak mungkin akan menjadi konsekuensi fatal. Partai Centro Democrático, partai konservatif yang dipimpin oleh Uribe, langsung mengutuk serangan tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka mengatakan, tak hanya dari internal partai, Presiden Kolombia saat ini, Gustavo Petro dari kubu kiri juga menyampaikan kecaman keras. Sekali lagi, Kolombia harus menghadapi kenyataan pahit. Kekerasan politik belum sepenuhnya hilang dari panggung nasional mereka. Miguel Uribe bukan sosok asing dalam politik Kolombia. Ia adalah cucu dari mantan Presiden Julio Cesar Turbay Ayala dan anak dari Diana Turbay, jurnalis ternama yang tewas pada tahun 1991 dalam operasi penyelamatan dari penculikan oleh kartel narkoba Medellin. Ya, ibunya adalah korban dari era kelam saat Pablo Escobar dan geng narkoba menguasai Kolombia dengan kekerasan, bom, dan penculikan. Tragedi keluarga ini menjadi salah satu alasan utama Miguel terjun ke dunia politik untuk membawa perubahan dan menolak kekerasan yang sudah terlalu lama mengakar. Ia mengumumkan pencalonannya untuk Pilpres 2026 pada Oktober lalu, dan sejak itu popularitasnya mulai menanjak, terutama di kalangan muda dan konservatif. Serangan terhadap Miguel Uribe bukan kasus tunggal dalam sejarah politik Kolombia. Negara ini telah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya bagi jurnalis dan polisi. Serangan terhadap Miguel Uribe bukan kasus tunggal dalam sejarah politik Kolombia. Negara ini telah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya bagi jurnalis dan politisi. Dari pembunuhan kandidat Presiden Luis Carlos Galán pada tahun 1989
hingga penculikan dan pembunuhan aktivis oleh kelompok bersenjata maupun kartel, kekerasan seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik. Dan insiden terbaru ini mengingatkan dunia, demokrasi Kolombia masih sangat rapuh dan musuh-musuhnya mungkin datang dari dalam. Polisi telah menangkap pelaku penembakan, namun identitas dan motifnya belum dibuka ke publik. Ada banyak spekulasi, apakah ini murni serangan individu yang tak stabil secara mental? Apakah ini terkait dengan kelompok politik radikal? Ataukah ada keterlibatan kartel atau kekuatan gelap yang terganggu dengan kampanye Uribe? Semua masih dalam investigasi, tapi pemerintah menjanjikan penyelidikan menyeluruh hingga tuntas. Jika Miguel Uribe tidak selamat, pemilihan Presiden Kolombia 2026 bisa memasuki masa ketidakpastian besar. Ia adalah salah satu kandidat terkuat dari oposisi konservatif. Di sisi lain, jika ia pulih, ia mungkin akan menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan dan menjadi tokoh yang semakin kuat secara politik. Mirip dengan bagaimana Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil bangkit setelah penahanan. Yang jelas, Kolombia kini berada di persimpangan jalan. Akankah negara ini mampu keluar dari bayang-bayang masa lalunya? Penembakan terhadap Miguel Uribe bukan hanya sebuah aksi kekerasan. Ini adalah peringatan keras bagi semua pihak bahwa demokrasi membutuhkan perlindungan dan para pemimpin tak boleh dijadikan target karena perbedaan pandangan. Kita doakan agar Miguel Uribe bisa pulih dan kita berharap Kolombia bisa terus melangkah maju tanpa kekerasan, tanpa ketakutan.